Sairam Bro Sures, selamat datang kembali di Sairam. satsang online kita. Selamat datang para Dewan Pimpinan SSGI dan juga para bakta di seluruh Indonesia. Hari ini tidak terasa sudah memasuki minggu ke-6. Kita sama-sama belajar bersama Profesor Suresh Govin. Malam ini merupakan satsang yang ke-6. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan Om Karam 3 kali. Semoga Begawan membimbing dan memberkati kita. Om Karam 3 kali, kita mulai. Okey, so oleh kerana kita harus mula, jadi apa yang kita harus bincang hari ini ialah bulan meditasi dan bulan hari itu daripada apa yang kita sudah bincang. Kita sudah kenal pasti apa Bhagawan Baba mau. Meditasi bukan just duduk sahaja dalam posture, tetapi haruslah kita keluarkan dengan perasaan meditasi dan melakukan segala kegiatan dengan perasaan yang begitu baik sekali. So kita nak dengar daripada para bakta sekalian, adakah apa-apa mana-mana yang sudah transformasi, pengalaman transformasi, dan adakah apa-apa perubahan yang telah berlaku dalam tingkah laku para bakta sekalian? Boleh unmute mic dan boleh cakap. Iya, Brother Suresh, maaf, bolehkah ada beberapa soalan di minggu yang balik kita belum sampaikan, sekarang kami sampaikan, bolehkah? Ada pertanyaan? Minggu lalu ada yang bertanya, tapi belum sempat dibahas. Om Sairam? Om Sairam, Brother Suresh? Ya. Oke, saya nak bacakan. Oke. Ada yang bertanya begini, dia lebih suka nama Smaranam dibandingkan dengan meditasi. Nah, bagaimana itu? Apakah mana yang lebih bermanfaat? Apakah meditasi atau nama Smaranam? Oke. Ya. So, apabila kita buat nama Smaranam macam Sairam dan sebagainya, sebenarnya matlamat kita ialah untuk capai satu tahap mental di mana kita boleh menghayati kesunyian. Baba bagi tahu kita kesunyian datang daripada tiga aspek ya. Satu ialah silence of the tongue. Tongue means lidah. So haruslah kita pada hari-hari ini tak cakap begitu banyak sebab kita nak beri rehat kepada lidah kita. Itu silence of the tongue. Kemudian Bhagawan bagi tahu kita bahawa the second silence is silence of the mind. Artinya kita harus mensunyikan kita. Jadi sekarang apabila para bakta sekalian dengar sekarang apa yang kita cakap ini pun, ada banyak pemikiran yang masuk ke dalam minda kita. Banyak pemikiran. Oh, ini pukul berapa sudah boleh habis, saya belum makan lagi, baru saya balik dari kerja, ini kena buat, itu kena buat. So jadi dengar, you boleh dengar saya punya bunyi, you boleh dengar apa yang saya cakap, tetapi pemikiran yang begitu banyak sekali akan masuk dalam kepala kita. So apa yang Bhagawan bagi tahu ialah sunyian ialah silence of the mind. Di dalam pindah dalam pemikiran kita tidak harus mempunyai apa-apa pemikiran. So silence of the mind. Ketiga pula, ini yang susah sikit ialah supreme silence. Prashanti Nilayam, bila kita cakap apa artinya Prashanti? Prashanti artinya supreme silence, supreme peace, supreme peace. So Bhagawan bagi tahu kita, silence yang kesunyian yang kita mengalami ini atau pengalaman ini, kita harus dalamkan lagi kesunyian sehinggakan kita langsung tidak boleh dengar apa-apa. Ini ialah dibagi tahu, ini ialah
satu zon atau satu alam kesunyian yang kita harus pergi. Jadi inilah meditasi. Jadi namasmarana ialah kita mula daripada situ. Sebab dengan namasmarana kita dapat apa yang dipanggil concentration. Bahasa Indonesia concentration apa dipanggil? Concentration? Konsentrasi berarti. Konsentrasi. Jadi apa mula-mula di dalam sesi meditasi kita kuatkan konsentrasi kita. Jadi konsentrasi ialah single pointed. That means bila kita fikir sesuatu benda, kita fokus kepada benda itu saja. Ini ialah konsentrasi. Apabila kita mendalamkan konsentrasi, baru dia akan bawa kita ke satu alam di mana kita boleh mengalami kesunyian. Kesunyian. Jadi kita boleh bermula dengan namasmarana. Daripada namasmarana kita masuk ke dalam meditasi. Ini namasmarana menyediakan kita untuk meditasi. Ini adalah dia punya kesinimbungan, continuation. Daripada namasmarana kita pergi ke meditasi. So apabila kita Om Namah Shivaya, Om Bhagawan Sri Sati Sai Bhavaya Namaha, Om Bhagawan Sri Sati Sai Bhavaya, Om Bhagawan Sri Sati, Om Bhagawan Sri Sati, Om Bhagawan Sri. Tiba-tiba kita tak boleh ikut lagi. Kita tak boleh ikut. Jangan takut. Tak payah kita takut bahawa kita mesti habiskan 108. Jangan. Ini ialah cara bagaimana kita melembutkan suara. Kita melembutkan. Tidak ada pemikiran lain yang masuk. Tidak ada apa-apa gangguan. Habis kita masuk ke dalam zon kesunyian. Di dalam zon kesunyian, kita boleh rasa satu pengalaman yang dalam. Inilah yang kita harus masuk. Inilah pengalaman yang kita harus menikmati di dalam masa ini. Bila bulan meditasi, inilah kita harus buat. Okey. Sis Ayu, lanjut. Ya, pertanyaan berikutnya adalah yang ini. Bagaimana melakukan meditasi untuk wanita karir yang memiliki banyak kesibukan dalam kesehariannya? Ya, bukan saja karier, lelaki pun ada karier, perempuan pun ada karier. Perempuan lagi sibuk sebab daripada karier masuk ke kerja, masuk ke rumah, dia harus buat banyak kerja rumah juga. Jadi memang dia tidak akan dapat masa untuk buat benda-benda seperti ini. Jadi kita harus mengagihkan sedikit masa. Okey, apakah cara kita buat meditasi? So, yang pertama sekali kita harus lihat, walaupun kita mungkin tidak ada masa untuk duduk. Okey, tidak apa. Okey, masa kita makan. Bila kita makan makanan, jangan fikir pasal apa-apa lagi. Tumpu perhatian hanya kepada makanan sahaja. Apabila kita makan makanan itu, lihat balik pemikiran kita tentang makanan, lihat balik ke kesedaran. Di dalam alam kesedaran, lihatlah kita ambil tangan kita, suap masuk makanan itu ke mulut kita, lihatlah apabila makanan, menyedarilah apabila makanan masuk ke dalam badan kita dan kita alamkan, kita sedar apa yang masuk, apa yang tak masuk dan sebagainya. Di dalam alam kesedaran ini juga sebagai satu meditasi. Bila kita masuk ke alam kesedaran, bila kita berjalan, kita jalan perlahan-lahan saja. Kita sedar bahawa kita jalan. Bila kita mandi, kita sedar bahawa kita mandi. Kita sedar pernafasan kita. So apabila bila kita pandu kereta, kita sedar bahawa kita pandu kereta. Masa itu kita tidak harus fikir pasal benda-benda lain. Jadi kepada orang yang tidak ada masa untuk betul-betul duduk, bila kita sudah masuk ke alam kesedaran seperti ini juga satu cara bagaimana kita boleh buat meditasi. So artinya tidak payah kita duduk sahaja. Ini juga benda-benda bila kita pergi kerja, sedar itu kerja. Sedar bila di dalam kesedaran kita lihat, di dalam kesedaran kita lihat alam pemikiran kita. Jadi we get what in English kita panggil witness mode. Witness means saksi. Saksi. Yeah. So kita pergi ke saksi. Jadi kita tidak libat. Ada orang cakap kita saksikan. Kita saksi. Bila kita sudah masuk ke alam saksi, kita boleh lihat semua depan kita macam layar. Macam kita pergi tengok tayangan gambar, kita boleh lihat dalam layar itu, kita boleh lihat orang melakon. Jadi macam itu kita saksikan semua yang berlaku di dalam
kehidupan kita. Bila kita sudah mula sedar bahawa kita ialah saksi, artinya daripada saat itulah mindah kita, pemikiran kita tidak masuk ke dalam dunia ini. Kita mula mengawal pemikiran. Ini juga ialah satu cara bagaimana kita boleh buat meditasi. Okey. Apakah itu sama dengan mindfulness, Brother Phil? Yes, betul. Okay. Mindfulness ialah selalu di dalam mana-mana pun kita selalu mindful dengan apa yang kita fikir, apa yang kita buat, mengapa hari itu saya marah, apakah yang menyebabkan saya marah, dan bila saya marah itu mungkin orang lain itu, orang yang saya marahkan mungkin dia kecewa hati, mungkin hati. So jadi kita rasa walaupun saya marah tapi saya sudah sedar bahawa orang yang saya marah itu akan kecewa. Orang yang betul-betul buat meditasi akan sangat-sangat rasa kepada kesakitan orang lain. Especially apabila kitalah yang bawa kesakitan ini. Itu sebab orang yang betul-betul buat meditasi terus pergi minta maaf sajalah, hari itu saya marah. Kita terus cakap. Sebab apa? Kita boleh rasa you punya kekecewaan saya boleh rasa. Dengan itu, kita akan hidup di dalam dunia ini selalu di dalam perasaan mindfulness. Ya. Okey. Lalu pertanyaan ketiga, ini agak panjang. Saya dari Bro Ekalaya. Saya ingin bertanya, jika kita melakukan meditasi dan merasa tenang dan damai, lalu ketika kita pergi kerja atau di kehidupan sehari-hari bertemu dengan sikap orang lain yang membuat kita bereaksi, atau kita menemukan suatu kondisi lingkungan di mana harus sesuai dengan kemauan kita. Dan bila tidak, kita akan kecewa. Apakah tanda damai di dalam meditasi kita tetap merupakan tanda kedamaian yang sebenarnya? Lalu apakah kebahagiaan sejati itu merupakan? Kebahagiaan sejati ialah apabila kita hidup dulu, bila kita interact dengan orang lain, kita akan react. Dan kita expect dia react kepada kita. Jadi di dalam suasana dulu, kita selalu ada expectation. Saya kena buat, you kena buat macam ini, you kena buat macam tu. Dan bila expectation itu tidak dapat jadi, maka kita akan rasa khawatir, kita akan rasa gelisah, kita akan jadi worry, kita akan macam tu. Di dalam permukaan air ada banyak gelombang. Bila kita buat meditasi, kita akan pergi ke dasar laut. Dan di dasar laut, sekarang kita masuk ke pejabat, mungkin orang akan jerit kepada kita ataupun orang reaksi kepada kita. Tapi kita faham dan tahu kita ada rumah di dalam kita. Kita ada atma kita. Jadi bila dia jerit pun pemikiran kita, tak apalah dia jerit sebab dia mungkin stres. Tak apa, lebih baik dia jerit kepada saya, bukan jerit kepada orang lain. Dan lepas 2-3 hari kita pergi balik kepada orang yang jerit, hari itu you jerit, sekarang you okay ke, ada you selamat, ada ke apa. Jadi you selalu fikir pasal orang lain. Jadi sekarang di dalam alam seorang meditasi, ini ialah kesejahteraan sejati. Selalu kita tidak ada apa-apa pemikiran tentang reaksi orang lain. So selalu kita apa-apa yang orang lain buat, mungkin kita tidak ada apa-apa perasaan. Buddha bagi tahu dengan cantik. Buddha bagi tahu ada seorang datang jerit kepada Buddha. Dia panggil dia banyak nama busuk, nama tak bagus. Dia sangat marah kepada Buddha. Buddha diam saja, senyum saja. Lepas itu orang sudah pergi. Dan ada orang lain datang kepada Buddha, bagi tahu pada Buddha. Mengapa dia jerit, dia bagi tahu, dia cakap banyak benda-benda yang tak bagus. Mengapa Buddha senyum saja? So Buddha cakap, bila you tulis satu surat, bila you tulis satu alamat, kalau itu stamp you tak bubuh, mana surat itu pergi? So surat itu akan pergi ke post office dan balik kepada orang yang hantar itu saja. Balik bukan pergi kepada orang, tapi boleh kerana stamp tak cukup, dia mungkin hantar itu surat balik kepada orang yang hantar itu. Jadi kalau you tidak terima itu, dia hantar baliklah, itu dia balik kepada orang yang bagi pada kita. Jadi ini datang daripada apa? Kesejahteraan yang semula jadi yang ada di dalam mindah kita, kesejahteraan yang ada dalam tu. Saya bagi tahu, ini ialah ini berlaku di Bali. Ini berlaku di Bali.
ada mungkin ada banyak orang di sini yang boleh kenal balik pengalaman ini. Bila Ganesh jemput saya datang ke Bali untuk conference, untuk seminar tu, berapa banyak orang Indonesia datang ke Jakarta, semua itu satu negara saya rasa kumpulan leadership itu, sesi leadership. So bila saya datang sana, bila nak cakap, saya memang ada masalah cakap, throat. How you say throat in Indonesia? Throat? Tenggorokan. Tenggorokan ya. Ya, saya ada masalah di situ. Masa itu saya tak boleh cakap, langsung tak boleh cakap. So, Brother Dr. Ravi sedang cakap depan atas stage. So, saya ulang balik, saya rehearse, saya buat raptai, suara tak mau keluar. Banyak kali suara tak mau keluar. Jadi, ibu-ibu yang belakang di belakang dewan, dia bagi saya minum itu air limau panas. So, jadi saya minum air limau dan itu pun tak keluar. Itu pun tak jadi baik, tak sembuh. Dan Dr. Ravi sudah cakap, dia turun. Habis tu saya kena naik atas. Dia panggil nama saya. So saya berdiri di bawah, saya pegang itu mic. Saya masih dengar, saya masih ingat semua ini. Bila saya cakap, betul-betul tak boleh keluar. Dan saya betul-betul pada hari itu saya minta Bhagawan, saya bagi tahu semua orang datang sini, Indonesia, Bali, banyak orang datang. Bhagawan, memang kalau saya tak boleh cakap, apa yang saya mau sampai ialah pesanan Bhagawan Baba, itu sahaja. Tapi kalau saya tak dapat cakap, tak bagus Baba. Bolehkah saya tolong bagikan saya suara untuk cakap, untuk bagi pesanan sahaja. Lepas itu kalau tak nak ambil balik suara ini, saya tidak tolong ambil balik. So bagi ini saya sembahyang di dalam hati saya. Betul-betul saya feeling pada hari itu saya betul-betul rasa macam tu. Tiba-tiba saya dengar, saya betul-betul datang atas. So atas adalah altar. Banyak speaker cakap daripada bawah. Dia tak naik atas. Dia bawah. Dr. Ravi pun cakap daripada bawah. Dia tak naik atas pentas. So tiba bila saya tengok itu altar, saya ada di dalam hati saya ada macam datang itu atas pentas macam itu. So saya pun naik tangga. Bila saya naik itu tangga, saya pun tak sedar tangga itu sebenarnya atas roda. Jadi bila saya step, saya pijak itu tangga sudah gerak. Bila tangga sudah gerak, saya betul-betul jatuh belakang. Betul-betul jatuh daripada belakang. Terus jatuh. Dan saya jatuh itu semua para bakta sekalian semua datang, mereka sangat risau, mereka datang depan. Saya pun tidak tahu apa sudah jadi. Tapi badan saya rasa begitu panas. Hari itu saya boleh sedar badan saya rasa begitu panas. Dan terus dan semua saya naik, saya pergi itu pentas, saya sembah. Tiba-tiba saya ambil mic, itu suara sudah clear. Saya boleh clear. 1,5 jam saya rasa saya cakap pada hari itu. Dan bila saya cakap, orang boleh dengar dan saya terus cakap semua. Lepas saya cakap, ada orang belum ada 1-2 soalan. Lepas habis sahaja, bila saya turun daripada stage, tiba-tiba saya tak boleh cakap lagi. Tutup. Saya langsung tak boleh cakap. Jadi apa yang artinya ialah memang itu adalah satu pengalaman semua bakta pada hari itu sudah tahu, sudah dengar. Masih saya boleh ingat itu sebab tetapi bila saya cakap hari itu memang saya begitu letih sekali dan bila saya balik nanti dalam flight hari itu saya tak bagi tahu pada semua bila saya balik flight saya duduk di airport tiba-tiba saya tertidur flight itu sudah lepas flight sudah lepas saya tidur di airport I say so lepas saya pergi counter saya tanya mana flight sudah lepas jadi malam itu saya tidur di airport dan esok pagi pada 4:30 pagi baru saya naik itu kapal terbang. Saya tidak telefon balik para bakta sekalian sebab saya tidak mau kacau. Tapi apa yang saya cakap ialah di dalam keadaan yang sama seperti itu ialah satu kesejahteraan yang you rasa dalam hati bahawa ini semua ialah drama Bhagawan. Ini ialah semua apa yang drama suami punya ya drama kita lakon sahaja. Bila kita dijemput, kita buat lakonan sahaja. Jadi, Brother Suresh, yeah. The question was, if we do meditation in the morning, and then when we go to our office,
and then situation arise over there which we need to act. We Yeah. cannot just be quiet. We need to act, because if we don't take an action, we will be disappointed, or we might don't do our work. So the anandam of the meditation and the act maybe is not according to the, maybe we come up with a firm decision or something. Now, the anandam which we get in the morning during meditation, will that remain inside us or get contaminated because of our act, which is demand us to do that way? Sairam. So, ya, masa itu memang kita akan rasa anandam. Bila ada masalah, bila kita rasa anandam, yang perlu action datang daripada keputusan. Keputusan yang kita buat daripada mana? Daripada mindah kita, dari pemikiran kita, ataupun daripada atma. Inilah soalan yang para bhakta mesti tanya. Harus kita act, tapi cara bagaimanakah kita harus act? Daripada informasi, daripada mindah, atau daripada kesejahteraan dan keamanan atma. Bila kita lihat daripada perspektif atma, action kita selalu tak bias, tak prejudice, selalu neutral, selalu satu kebijaksanaan akan keluar daripada dalam action kita. Kebanyakan daripada action kita selalu kita keluarkan action kita daripada mindah kita, daripada pemikiran kita. Jadi there is a reaction. Tapi daripada atma kita, that is no more reaction. Kita jadikan response. So bila kita respon kepada setiap satu itu, memang action itu menjadi betul dan tepat, dan kita tidak, keamanan kita itu tidak akan contaminate. Sebab ini ialah fikiran kita, ini ialah kesejahteraan kita. So inilah inilah bagaimana kita harus hidup di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Kita tidak harus hilangkan kesejahteraan yang ada di dalam hati kita. Pengalaman yang saya bagi tahu tadi ialah apa di dalam khawatir, dalam gelisah dan di dalam segala keadaan itu yang menggambarkan ya. Jadi bila orang panggil saya, bila saya dipanggil, ia ada satu action, satu reaction. Apa akan terjadi pada masa itu bila saya tak boleh cakap? Itu ialah satu reaction. Tapi kita tidak harus lihat, hilangkan kesejahteraan yang kita ada di dalam hati kita supaya kita boleh connect balik kepada Bhagawan Baba, and pada saat itu kita keluarkan action yang best sekali supaya orang ramai boleh benefit. So tiap-tiap hari kita harus fikir, saya dilahirkan untuk keluarkan action yang baik sekali untuk manusia. Saya di sini untuk buat satu kebaikan untuk manusia. Jadi bila saya masuk ke pejabat, diorang boleh buat apa-apa. Tapi adakah saya melakukan dengan kebijaksanaan? Jadi inilah cara bagaimana seorang bhakta harus react supaya kita selalu hidup dan mengalami perasaan kebijaksanaan dan rasa tenang, selalu rasa tenang. Ya. Jadi kita boleh bereaksi, kita boleh memberikan jawapan apa yang kita anggap tepat sesuai tanggungjawab kita, tetapi dengan tenang, bukan dengan marah, bukan dengan perasaan apapun, harus dengan tenang. Tapi kita harus jalankan tugas kita, begitu? Begitu, ya begitu. Memang kalau kita balik, kita pergi kerja, bos panggil, oh saya tak boleh kerja bos hari ini sebab saya dalam meditasi. Tak boleh. Lama-lama lagi mungkin kita hilang kerja kita. Jadi apa yang kita harus buat, mutu kerja kita menjadi lebih baik, kualiti kerja kita menjadi lebih baik kepada orang yang meditasi. Di dalam Dhyana Wahini, Bhagawan bagi tahu kita, apa pasal kita buat meditasi? Satu yang berlaku kepada orang yang buat meditasi ialah concentration, konsentrasi menjadi lebih baik. Jadi bila kita masuk kerja, kita boleh kerja dengan begitu baik sekali sehingga kan kita boleh habiskan kerja kita ataupun kita boleh respon dengan begitu baik sebab konsentrasi menjadi tepat dan accurate. Inilah kebaikan meditasi. Kalau meditasi kita tak buat, kita masuk ke pejabat, mungkin ada orang jerit kepada kita, ada orang katakan ini dan katakan itu, tiba-tiba kita rasa khawatir dan respons kita bukan baik, tidak akan menjadi baik, mutu kerja kita akan kurang. So inilah hari-hari kita kena buat. Pagi, malam, pagi, petang, 10 minit, 15 minit kita harus habiskan sedikit masa di dalam tempat sembahyang untuk buat meditasi. Hari-hari, supaya kita boleh respon dengan baik sekali. Sairam, brother. Sairam. Ada lagi pertanyaan.
Ya, tak boleh. dari seorang bakta. Ya. Dia punya temannya itu punya sifat pemarah. Jadi akan tetapi karena dia selalu harus berinteraksi dengan orang ini, jadi dia terpaksa kalau mau baikan dia yang harus minta maaf. Nah, dia kemudian bertanya, apakah teman yang pemarah itu memang genetik, keturunan? Ya. So, ini juga menjadi satu kenyataan. Tiba-tiba apabila kita lihat di dalam kehidupan kita ada orang seperti ini juga tugas para bakta sekalian. Dalam meditasi kita hari-hari kita kena muka teman itu kita kena bawa ke dalam meditasi kita. Kita kena bagi radiate love, kita kena bagi dia cahaya, sinaran cahaya. Hari-hari kita kena buat. Dalam 1 bulan, 2 bulan kita boleh lihat ubah tingkah laku itu boleh berubah. Slowly dia percakapan dia menjadi lembut. Slowly apabila dia sudah ubah artinya kita punya meditasi powerful. Seorang spiritual tidak harus faham dan tahu bahawa si orang sekeliling kita mesti semua baik. Bukan. Orang sekeliling kita mungkin tak baik. Tetapi oleh kerana kita buat meditasi dengan begitu baik sekali, kita boleh melakukan perubahan kepada orang yang depan kita. So teman itu menjadi satu tanda, satu indikator kepada ini. Ini satu keadaan kalau betul-betul kita ikut para bakta itu harus letak ini sebagai satu projek. Dalam bulan meditasi ini, lihat dalam 4 minggu, kita hari-hari kita buat. Dalam minggu yang 4, kita tengok bahawa orang itu tukar dia punya perangai, tukar dia punya tingkah laku. Nah, kalau dia boleh tukar, artinya kita punya meditasi kuat. Kita punya cara kita antar kita sinaran itu begitu kuat sekali. Dan ini 100% boleh berlaku. Sebab saya cakap daripada pengalaman saya, bukan dalam teori ya. Saya memang bila apa-apa yang saya cakap memang saya baca daripada buku, tapi saya buat di dalam kehidupan saya. Sebab banyak student saya ada, 30 tahun saya dalam universiti, beratus-ratus orang saya interact. Saya juga di dalam berkecimpung bukan saja dalam Satya Sai Baba, tapi dalam banyak lagi organisasi yang lain. Satu organisasi di mana saya chairman of foundation dan sebagainya. Banyak orang saya jumpa, tapi tiap-tiap kali bila ada masalah, saya bagi sinaran. Inilah peluang saya beri kasih sayang kepada orang itu. So saya bawa dia ke meditasi dan sehingga hari ini saya tidak dapat apa-apa masalah dengan orang. Sebab saya rasa dengan apa yang kita buat, inilah peluang untuk kita beri lawal kepada semua. The last question, brother. Ya. Minggu lalu, brother bicara tentang sabari. Jadi saya selalu ingat sabari. Sabari ya. Sabari bahwa meditasi tidak hanya duduk dan tetapi harus mengingat suami 24 jam all the day. Ketika mengingat suami, kadang-kadang ada rasa love yang tinggi, tetapi kadang-kadang rasa biasa saja. Saya jadi berpikir, apakah love kepada suami itu adalah grace atau bisa diupayakan? Kita bisa berusaha biar punya love kepada suami, untuk meningkatkan love kita kepada suami. Ya, okay. Untuk just to get it clearer, can Danish explain to me just a little bit, Danish? Yeah, Saram. So basically, when this person sit with Swami or thinking about Swami, kadang-kadang dia mendapat love yang sangat banyak, tapi kadang-kadang sedikit. Nah, dia tanya bagaimana supaya love ini bisa tetap banyak, ya. Kasih masukan, kasih tip-tip supaya kita punya love ini makin hari bisa semakin bertambah. Begitu, Bro Eka? Ya, brother. Benar Ya. sekali. So, bila kita menjadi low, ini penting untuk bakta. Selalu kita mesti buat penyelidikan ke atas minda kita. Kadang-kadang satu hari kita bangun, kita rasa macam lemah, kita rasa macam tak ada motivasi dan sebagainya. Kadang-kadang kita bangun, hari itu banyak cergas dan sebagainya. Jadi, tiap-tiap kali kita kena buat. Selalu bila benda seperti ini berlaku, saya buat analisis apa yang saya makan semalam, dengan siapa saya berada semalam. Dengan ini saya sudah faham dan tahu
bagaimanakah benda-benda ini mempengaruhi saya. Hari-hari saya haruslah berasa motivasi, selalu berasa positif, selalu rasa baik dan selalu fikir pasal bagaimana. Bila dia sudah kurang, ini artinya ada pengaruh lain. Jadi kita lihat balik kepada pengaruh-pengaruh ini. Jadi masa-masa bila kita sudah low, kita lihat balik kepada pemikiran, mesti ada banyak pemikiran tentang, mesti ada khawatir lah, gelisah, worry, kerja, banyak orang cakap, okay, ini semua gelombang yang di atas. Oleh kerana gelombang itu, kita lose our connection dengan Atma. Itu saja, kita gunakan balik modal. Itu pasal hari pertama saja saya sudah memperkenalkan modal kita, ialah gelombang atas gelombang air, ada banyak gelombang, permukaan air, tapi di dalam dasar itu tidak ada gelombang. So bila kita fikir bahawa kita losing motivation, kita hilang motivasi, kita hilang connection dengan Bhagawan Baba, artinya kita sudah naik atas permukaan. Di sana banyak gelombang. Kita khawatir pasal ini, khawatir pasal itu. Jadi lihat balik, kita tulis balik kepada dalam diary kita. Apa pasal hari itu saya tidak ada motivasi? Inilah cara bagaimana kita betulkan perkara ini. Bukan jangan kita anggap bahawa semua benda yang berlaku kepada kita tak apalah, bukan macam tu. Kita analisakan, kita lihat, tulis dalam buku. Inilah kepentingan yang kita beri kepada pemikiran. Bila kita beri kepentingan kepada pemikiran, maka kita boleh dapat tahu banyak lagi tentang perkara tentang kita. Yang selalu kita harus lihat daripada pagi sampai petang, kita harus selalu dengan Atma kita. Dan Atma kita akan memberikan kita kestabilan, Atma kita akan memberi kita kesenangan, kemesraan, kebahagiaan. Inilah tugas Atma kita. Dan apabila kita connection dengan Atma, inilah cara. Satu hari, tunggu hari. Tetapi kalau kita sudah hilang motivasi itu, kita periksa balik dan cari apa pasal kita hilangkan motivasi ini. Selalu ialah daripada pengaruh daripada luar. Jadi kalau kita sudah faham apa itu pengaruh, lain kali kita jangan ikut tabiat macam itu ke, atau jangan pergi makan benda-benda seperti itu ke. Dan sama dengan inilah kita beri kepentingan kepada kehidupan kita. Orang lain tidak akan beri kepentingan kepada kehidupan kita. Hanya kitalah yang harus ambil tugas, ambil kesempatan untuk lihat diri kita. Dan lihat balik, buat analisa, buat banyak benda. Sebab mengapa kita buat sedemikian? Sebab Bhagawan Baba hidup di dalam hati kita. Dia ada di dalam hati kita. So dalam meditasi dan di dalam hari-hari, kita selalu mesti fikir bahawa Bhagawan ada. How to overcome worries in life? Simple. Bagaimana kita boleh buat? Kita pergi ke Baba, suami saya ada masalah ini, saya ada masalah itu. Baba akan bagi kita, past is past, don't worry. Past is past, don't worry. So, mengapa kita selalu khawatir, selalu worry, ialah sebab kita kurang keyakinan bahawa Bhagawan Baba boleh tolong kita. Suami akan tolong kita. So, bila hari itu, saya balik kepada pengalaman ini sebab semua orang boleh dengar. Bila hari itu, kalau saya gelisah, saya khawatir, saya worry, saya macam tu, then artinya, oh Suresh, saya datang dari Malaysia, saya harus cakap, artinya saya ada banyak ego. Saya mau cakap bahawa suami saya dijemput di sini. Kalau saya tidak cakap tak kisah, tapi saya mau pesanan Bhagawan Baba, apa yang suami mau, saya mau para bakta dengar sahaja. Gunakanlah saya untuk antar itu message. Tapi kalau saya tidak dapat cakap, tak kisah, itu bukan masalah saya. So bila saya sudah dapat fahaman seperti itu, then what happened? I become detached. So when you're becoming detached, you become no worry. It's okay. I just leave it. Tak apa. So, sesuatu baik akan keluar daripada pengalaman ini. Selalu kita fikir, kitalah yang harus buat. Anak saya, keluarga saya, pejabat saya. Kita rasa saya. Selalu ini saya, itu saya. Di dalam bulan ini meditasi, kita harus hilangkan this possession, hilangkan kita punya I dan my, become detached. Tak apa Bhagawan, ini you punya kerja. Suami, you punya, ini keluarga you, saya akan jaga. Ini rumah you, suami. Jadi kita harus datang ke alam macam ini. Di dalam bulan ini, satu bulan meditasi yang kita buat, haruslah kita fikir seperti ini. Jadi cara bagaimana saya buat sendiri, saya bagi tahu ialah selalu saya fikir, satu hari saya, ini betul, ini bukan saya cakap pasal nak motivate ke apa.
hari-hari saya bagi tahu. So, Baba bagi tahu kita dua perkara yang kita tidak harus lupa ialah Tuhan dan kematian. So saya selalu fikir pasal, satu hari saya memang macam tu. Saya sudah pergi ke tempat yang jual keranda. You know keranda is coffin, right? Coffin. Yes. Yeah. Same name keranda. Keranda. So saya pergi itu pejabat itu kedai. Saya tanya itu keranda, you ada 6 kaki 3 inci punya keranda you ada? Saya tanya. So dia cakap 6 kaki 3 inci orang jarang gunakan, mungkin kita kena buat sedikit lah. Berapa lama dia ambil? So dia cakap mungkin 1-2 hari kita kena buat. Oh, saya cakap. Dia cakap untuk siapa? Saya cakap untuk saya. Untuk you. Apa pasal you apa pasal you beli gitu keranda? You see, satu hari ini akan berlaku, orang akan datang cari keranda. Saya mau tanyalah, you ada ke? Tak ada. Itu ready made ada ke? Macam mana? Sebab saya selalu fikir macam ini. Bila saya sudah fikir bahawa satu hari kematian itu berlaku, dan di dalam kehidupan saya, kita just buat kerja kita. Kalau kita ada peluang, kita buat kerja itu saja. Itu saja. Bukan kita mau itu pangkat, kita mau itu jawatan, kita mau ini, mau itu, mau ini. Kadang tiba-tiba saya bagi tahu, saya selalu cakap pada orang lain. Tiba-tiba saya kalau saya bila saya jatuh dan kepala saya hantam kepada itu satu tempat ke apa, mungkin saya akan kehilangan pemikiran. Saya mungkin satu hari tidak akan tahu siapa saya. Who am I? Siapa saya? Siapa saya akan Alzheimer, kita akan mengalami penyakit Alzheimer, artinya saya tidak akan mungkin tahu siapa saya. Jadi untuk ingatkan siapa saya, ini pun kurnia Tuhan. Oleh kerana esok saya nak pergi itu tempat kerja untuk ingat balik apa itu kerja, itu pun kurnia Tuhan. Jadi Tuhan, youlah yang bagi semua ini. Apa pasal saya harus worry? Kalau mau bagilah, kalau tak mau tak apa, it's okay. Jadi kalau kita sudah dapat perasaan seperti ini, you get detachment. Once you can get detachment, there will be peace of mind. Kita ada peace of mind. Bila kita sudah rasa peace, meditasi kita begitu kuat sekali. Inilah cara bagaimana untuk mendapat keyakinan. Penting sekali kalau kita tidak ada keyakinan, keyakinan selalu wujud apabila kita ada faith. So faith, Baba bagi tahu, faith is what that gives us confidence. So faith is ini. Satu hari kita akan meninggal. Bila kita meninggal, apakah yang kita boleh bawa? Satu benda pun tak boleh bawa. Buku-buku yang medal-medal, yang award-award semua itu. Saya punya rumah satu cupboard full of award dan sebagainya. Satu benda pun saya tak boleh bawa. Jadi artinya kita datang kosong, kita akan balik dengan kosong. Jadi kita diberi peluang untuk dapatkan sedikit pahala sahaja. Untuk supaya kita boleh dapat menyeberang dan sampai ke bagawan sahaja. Jadi apa yang kita harus lihat, jangan habiskan masa untuk worry. Jangan habiskan masa untuk khawatir. Sebab benda-benda yang you khawatir pun kalau boleh buat, you buat. Kalau tak boleh buat, tak boleh buat. Apa boleh buat? So, habiskanlah masa untuk memikirkan pasal ini. Bhagawan Swami bagi tahu apa yang Bhagawan tulis dan sebagainya. Jadi dengan ini kita boleh dapat kesenangan. Saya bagi tahu 4 hari sebelum ini saya telefon seorang kita punya youth leader, one of the youth leader, female youth leader. So bagi tahu dia bagi tahu abang saya dapat denggi, badan saya tak boleh, banyak sakit, saya tak boleh gerak. Doktor sudah bagi saya MC. Saya duduk, saya tak boleh gerak. Oh, dia banyak sakit. So saya bagi tahu dia, okey, tak boleh gerak. Okey. Saya bagi tahu dia besok ada satu program, saya mau you tumpu perhatian kepada program ini. Inilah pasal teenage pregnancy prevention. Kita ada modul dan sebagainya, saya bagi dia. I don't know, badan saya rasa sakit, saya tak tahu saya boleh sempat. Saya bagi tahu dia, jangan fikir pasal itu badan, jangan fikir pasal sakit. Just fikir pasal itu program. Itu sahaja. Just fikir balik kepada program and you mesti buat. Saya tak tahu apa, saya tak kisah. You mesti buat, saya bagi tahu dia. Dan orang kita punya para bakta ada banyak hormat bila saya cakap macam ini, dia ikut. So dia pun cuba esok hari itu projek dia buat itu projek. Malam-malam dia telefon saya. Prof, tengoklah semalam saya buat ini projek. Tiba-tiba badan bila saya bangun, itu sakit tak ada lagi. Denggi punya sakit tak ada lagi.
Saya pun hairan macam mana, saya doktor pun bagi tahu. Dan esok saya akan pergi balik kerja. Tiba-tiba saya okey. Apa-apa sudah jadi, dia cakap, dia tanya macam saya. So saya cakap, sebab bila kita beri perhatian kepada masalah kita itu akan menjadi besar. Bila kita worry, artinya you beri fokus kepada masalah. So sekarang saya bagi tahu, bila you sakit, you beri tumpuan kepada solusi. So you fikir bahawa you mau buat sesuatu untuk pemulihan akan berlaku, perubahan akan berlaku. Jadi dalam 2 hari dia sembuh dan dia balik kerja. Tuan, esok hari saya telefon dia, dia dalam kerja. Hey, you sudah balik kerja? Oh, you doktor bagi saya MC tapi saya boleh datang kerja, saya okey sekarang. Just sedikit kita fikir pasal benda lain, benda yang baik, itu sudah okey. So, daripada saat ini, bulan meditasi saya bagi tahu, jangan worry, don't worry, leave it, don't worry. Bila you fokus kepada worry, ini halangan dan cabaran akan menjadi besar. Tumpu perhatian kepada benda lain, masalah akan menjadi kurang. Ini ialah cara bagaimana. Di dalam kerja saya pun hari-hari kita ada research, banyak masalah student datang, macam mana buat. Saya tidak worry. Saya bila masa banyak idea yang saya dapatkan ialah bila saya buat drama. Atas pentas tiba-tiba satu idea akan keluar. Dan saya telefon daripada pentas kepada student untuk buat idea itu, selalu dia akan berjaya. Jadi tumpu perhatian kepada solusi. Jangan tumpu perhatian kepada problem. So do not give importance. Jangan beri kepentingan kepada masalah. Fikirlah cara bagaimana kita boleh dapat solusi. So solusi fokus dan problem fokus ialah orang spiritual selalu fokus kepada solusi. Itu yang Baba mau. Oke, Om Sairam, bagus sekali ya. Ini sudah juga menjawab pertanyaan dari Bapak Rai Puja ya, tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dalam hidup. Ya, Om Sairam, Brother Suresh, bisa kita lanjut ke presentasi di materi sesi ke-6? Ya, boleh. Saya nak tanya, saya nak bagi tahu satu lagi perspektif. Okey, so sekarang fikir pasal masalah keluarga. Tiba-tiba you pergi. Saya memang saya tiba-tiba darah keluar daripada hidung. Tiba-tiba pergi doktor. Doktor bagi tahu, oh, cancer, 4th stage, nak meninggal dalam 3 minggu lagi, mungkin 3 bulan lagi. Okey, sekarang masalah apa? Bukan masalah keluarga, bukan masalah kerja, bukan masalah duit, sekarang masalah kesihatan. So artinya, bila kita ada di dalam kehidupan, orang mesti ada masalah. Kita datang di sini untuk mengatasi masalah. Tapi cara bagaimana kita harus menghadapi masalah ialah spiritual. Cara bagaimana. Jadi kalau kita worry, artinya buat apa kita nak jadi spiritual? Buat apa kita datang Baba Sairam, Baba samasta loka sukino bhavantu paramam pavitra jai jagati syah. Buat apa kita buat semua lakonan macam ini? Apabila kita sudah ada guru, apabila kita sudah ada avatar sebagai guru kita, satu tanda bakta ialah kita tidak harus mempunyai masalah. Kita tidak harus mempunyai worry. Itu saja. Esok ada kerja, tak tahulah. Okey, ada worry? Saya tak ada worry. Mungkin besok mungkin Baba akan menyelamatkan kita. Jadi dengan cara bagi inilah kita harus berfikir supaya kita boleh dapat semua di dalam kehidupan kita. Bila kita mula worry, artinya kita tidak ada keyakinan. Dan apabila kita tidak ada keyakinan, maka inilah permulaan masalah kita. So jangan fikir pasal bahawa Baba mungkin tidak dengar. Ini apa yang saya cakap sekarang. Saya faham dan tahu bahawa memang suami sedang dengar. So, have faith in suami. Bagi 100%, ini masalah mesti okey. Bhagawan akan menyelesaikan masalah. Saya dalam kehidupan saya banyak cerita. Saya ada pasal benda ini. Dan saya rasa banyak bakta pun mempunyai banyak masalah-masalah. Tapi saat yang akhir, Bhagawan bagi kita jawapan. Jadi, adakan keyakinan, kita tak payah worry lagi, besok mesti become a better day. Esok adalah menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini. Okey? So sekarang kita... Ya. Jadi supaya tidak worry, kita harus benar-benar yakin kepada Bhagawan ya. Ya. Oke, sekarang kita buka slide-nya. Inilah satsang nombor 6. Saya pun sudah 6. Okey.
Okay, masih ingat result oriented satsang artinya apa-apa yang kita baca, ayat-ayat atau perenggan dan sebagainya, haruslah kita faham bahawa segalanya ialah untuk transformasi diri. Apa pasal? Sebab akhirnya kita mau bergawan ambil kita punya roh, kita punya soul. Apa pasal? Sebab di dalam bila kita mati, keluarga kita akan mungkin datang ke graveyard ataupun tempat perkebumian, ataupun satu tahap sahaja mereka akan datang. Orang yang kerja akan bagi kita bye-bye, bila kita retire bye-bye, itu sahaja. Tapi bila kita meninggal, siapakah yang akan ambil menerima kita ialah suami. Jadi kita tumpu perhatian kepada transformasi, ini penting. Bila kita beri perhatian kepada matlamat yang penting sekali di dalam kehidupan kita, maka tiap kali kita akan beri tumpuan kepada adakah saya baik, mengapakah saya marah, apa pasal saya selalu keji, apa pasal saya selalu kejam, apa pasal saya fikir macam ini saya pergi rumah itu, dia ada rumah besar tapi saya masih dalam rumah kecil, apa pasal suami saya pray kepada suami banyak tahun tapi rumah saya masih kecil, kereta saya masih kecil, suami saya macam ini. Jadi kalau kita selalu banding, dan mungkin kita akan merasa gelisah, kita akan rasa khawatir, kita rasa worry. So daripada hari ini, satsang ialah transformasi pemikiran. Apa-apa pemikiran yang datang, kita harus buat analisa kepada pemikiran kita. Saya tidak harus mempunyai pemikiran seperti ini. Inilah result oriented satsang experience. Baca 3 ayat pun okey. 1% kita baca, 99% kita mempraktikannya. Lebih baik daripada 99% kita baca tapi 1% saja kita mempraktikannya. Jadi praktikannya ialah yang penting sekali. Practice. Okay, itulah ROS. Okay, next one. So, just untuk mengingatkan balik supaya kita baca dan kita refleksi balik, supaya kita jadi merealisasikan apa yang kita baca itu, supaya kita dapat bawa pengertian itu ke dalam kesedaran kita dan lalu mengintegrasikannya ke dalam kehidupan supaya kita boleh dapatkan tindakan untuk perubahan. So apa yang penting? Tindakan untuk perubahan. Itu saja. Yang ini ialah keyword kepada ROS, satsang. Okay, next one. So hari ini apapun yang kau lakukan saat ini, lakukanlah dengan penuh kesedaran. Hadirlah sepenuhnya 100% secara jiwa. Jadi bila kita makan, 100% kita harus makan. Bila kita berada dengan isteri atau suami, 100% kita berada di situ. Dengan anak, 100% kita ada dengan anak. Di dalam perjalanan balik, kita enjoy the environment. Bila kita pergi jalan, kita enjoy itu pokok, kita enjoy itu bunga dan sebagainya. 100% kita mesti ada di dalam satu tempat. Itu. Bila kita bhajan, bila kita nyanyi, 100% kita harus nyanyi. Bila kita baca buku suami, 100% kita mesti baca. Apa-apa yang kita buat, kita mesti 100%. Dan apabila kita buat benda itu, kita tiba-tiba tengok, masa sudah habis, 2 jam sudah habis, 1 jam sudah. Artinya itu bagus. Jadi banyak kali kita pergi kerja, kita fikir pasal keluarga, kita fikir pasal masalah ini, kita fikir masalah itu. Artinya konsentrasi kita itu tidak begitu tepat, maka selalu kita fikir satu, buat satu, cakap satu, maka ini trikarana shuddhi, artinya tiga-tiga bendanya itu tidak tepat. So, apa yang kita harus buat, apa yang Baba mau kita buat ialah di mana-mana kita berada itu 100% kita mesti ada. Inilah cara untuk hidup spiritual di mana-mana pun. Bagaimana pun kita lihat bila dia berada dengan anak itu 100% dengan anak itu. Bila dia ada dalam bilik interview 100% dia bagi masa dia kepada orang itu. Bila dia pergi inspect itu super specialist hospital sampai itu batu pun dia tahu itu kalah. Dalam drama pun banyak kali bila kita buat drama, Bhagawan akan datang. Dia akan cari yang kecil. Ini kostum siapa buat? Ini apa color? Apa pasal color macam ini? Mengapa buat macam benda-benda yang kecil. Dia beri tumpuan perhatian kepada benda yang kecil. Benda yang mungkin tak penting pun dia bagi tahu benda ini. Jadi artinya apa-apa yang kita buat, buatlah 100%. Buat seperti inilah doa. Work is worship means
inilah cara bagaimana kita harus kerja tiap-tiap hari. Kita tidur 100% kita tidur. Ada orang tahu tidak tahu tidur pun. Bila dia tidur, tiba-tiba dia bangun, dia tiba-tiba tak boleh tidur lena, dia minum susu, ada orang makan melatonin untuk tidur. Ada banyak orang datang, Prof saya tak boleh tidur, Prof I don't know why, I don't know how to sleep, I don't know why. Tidur jam tidur lah, sebab itu jam untuk tidur. 100%. Bila kita letak itu kepala atas pillow, atas bantal, ya, atas bantal, kita 5, 4, 3, 2, 1, tidur terus habis. Tsunami datang pun kita tak harus bangun. Sebab itulah tidur yang begitu baik sekali. So bila kita bangun, suami sairam. Jadi bila kita bangun dengan penuh inspirasi sebab tidur kita dalam. Masa kita tidur kadang-kadang ada mimpi orang. Bangunkan semua orang mimpi sini, mimpi sana. So artinya cara kita tidur, bagaimana kita tidur pun itu yoga. Itu pasal dipanggil yoga nidra. Nidra means sleep, total sleep. So 100% apa-apa kita makan. Bila kita makan, tumpu perhatian kepada makanan cantik, bagus, makan. Begitu baik. Tengok Bhagwan makan pun, dia makan macam tu, makan. Dia tidak cakap masa dia makan itu pun dia tak cakap. Dia just tumpu perhatian kepada makanan, dia akan makan macam. Jadi inilah satu ayat, anggaplah apa yang ada di depanmu suatu sesi paling penting di dunia. Memang begitunya. Saat inilah yang paling penting dalam hidup. Jadi apabila kita tahu the power of now, this is the thing, the power of now. The power of now means pada masa kini, sekarang, inilah power dia. Bila kita berikan banyak tumpuan perhatian kepada now, maka inilah in the present, kita menjadi present. Bila kita di dalam present, kita boleh mengalami dan merasai omnipresent satisfied. Omnipresent. So kalau mau betul-betul nak sedar Bhagawan Baba, kita mesti beri tumpuan kepada present, sekarang. Itu dia. So inilah perkataan itu. So Mahatma Gandhi bagi tahu kita, Swami, ini saya just letak Mahatma Gandhi, kemajuan kita dalam mencapai tujuan adalah sebanding dengan kemurnian dari tindakan. Cara kita mencapai tujuan itu. Mahatma Gandhi bagi tahu kita bahawa segala tindakan datang dan muncul daripada kemurnian dari tindakan. Okay, next one. Next, ya. So, sekarang kita tubuh ini pasti akan binasa. Ya, satu hari tubuh ini mesti binasa. Para bhakta sekalian, kita diberikan masa mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70, itu saja. Di dalam bilik peperiksaan, kita bagi 3 jam untuk student exam, untuk tulis itu dalam exam. So, bila ada 30 minit kita, there is another 30 minit, kalau habis, tolong habiskan apa itu, lagi ada 10 minit, lagi ada 5 minit. Okey, cukup. Letakkan pensel di bawah. And then kita kutip balik itu examination paper. Sama seperti itu, di dalam kehidupan kita diberi masa. Kamu akan hidup di sini selama 75 tahun sahaja. So bila kita sudah 74, ada lagi 1 tahun sahaja. Ada 6 bulan sahaja. Itu macam masa sudah. So tiba-tiba, tapi untuk kebanyakan orang kita tidak tahu bila kita akan pergi, tapi satu hari kita akan pergi. Jadi kalau kita boleh hidup tiap-tiap hari sebagai inilah hari yang akhir sekali, kita akan beri tumpuan kepada apa yang kita buat. Sebab apa? Tubuh ini pasti akan binasa. Umur manusia dikatakan 100 tahun, tapi tidak ada yang bisa memastikan kapan ajal akan mendekat di masa kanak-kanak, remaja atau usia lanjut di kota, hutan atau air. Kematian merupakan satu hal yang pasti. Orang harus mengenal Tuhan selama mereka memiliki tubuh. Kehidupan manusia yang sakral ini diberikan hanya untuk menyadari sifat ketuhanan. Tengok, begitu. So kita ambil ayat ini, kehidupan manusia yang sakral ini, diberikan hanya untuk menyadari sifat. Okey, kita ambil ini, letak dalam kon. Okey, next slide. Kita ambil ayat ini, masukkan dalam kon ini, kehidupan manusia yang sakral ini diberikan. Okey, bagaimanakah kita harus buat refleksi? So, refleksi ialah
bagaimanakah saya dapat menjalani hidup saya agar dapat menyadari ketuhanan. Sebab Bhagawan bagi tahu saya, apa tu? Bahawa kehidupan ialah secret dan diberikan hanya untuk menyadari sifat ketuhanan. So sekarang saya reflect balik, bagaimanakah saya dapat menjalani hidup saya agar dapat menyadari ketuhanan. Okey, ini penting sekali. Bila kita lihat, okey, how daripada pagi sampai kita malam, macam mana kita dapat menyadari ketuhanan. Jadi realisasi ialah apapun yang saya lakukan, saya harus melihat ketuhanan. I must see it as divine. I must see it as divinity. So bila saya nak reflect, bila saya nak buat transformative action, inilah satu tindakan untuk transformasi. Saya lihat, mulai hari ini, apapun yang saya lakukan akan saya dedikasikan, mempersembahkan untuk suami. Okey, ini ialah perkataan itu. Jadi dengan ayat ini, kita ambil ayat ini sebagai mantra dan kita amalkan dalam kehidupan. So sekarang, bolehkah para bakta sekalian ceritakan bagaimanakah ini boleh menjadi satu kenyataan? Bagaimanakah kita boleh melakukan semua dan mendedikasikan untuk suami? Sairam, para bakta, Bro Suresh ingin mendengar bagaimana pendapat para bakta terkait dengan bagaimana kita merefleksikan pernyataan dari suami. Bagaimana kehidupan manusia yang sakral ini diberikan hanya untuk menyadari sifat ketuhanan. Mungkin ada yang mau sharing? Silahkan. Sairam bisa langsung menjawab saja. Bisa langsung di-unmute. Sairam, Sister Ida bisa langsung di-unmute. Langsung saja. Bro Giri mungkin bisa dibantu untuk unmute. Om Sairam, Ida mau nanya sebenarnya Oh, Mbak Ayu. nanya. Oh, nggak apa-apa. Ya, langsung Sister silakan bertanya. Belakangan ini Bro Suresh, saya itu punya pemikiran tentang kematian gitu. Maksudnya kemana ya saya akan pergi gitu, dan itu memunculkan kekhawatiran siapakah yang akan menjemput saya pada saat saya lepas tubuh ini. Nah, mau minta saran Bro Suresh, apa yang harus saya lakukan pada saat pikiran itu datang gitu. Jadi supaya kita meyakini bahwa supaya bisa meyakini kehidupan yang saat ini, kaitannya seperti yang kita harus bisa menikmati hidup saat ini gitu. Om Sairam. Okay, Danesh, can you explain? The question is that she's worried that when she die, who will pick her up after her death? That who will pick her soul and where will she go? She want to get input from you, Saira. Kalau saya tahu, bahwa saya akan terus pergi, saya pun tak tahu. Tetapi daripada buku, ya, saya banyak baca buku-buku pasal date, ditulis oleh orang. Banyak orang sudah buat banyak tulisan pasal apa akan terjadi bila kita meninggal dan sebagainya. Dan masa saya buat kajian ini, saya dapat faham dan tahu bahawa apa yang Bhagawan Baba bagi tahu kepada kita ialah pada minggu lepas saya sudah bagi tahu cara bagaimana apakah yang kita harus buat. Iaitu di dalam Satyam Shivam Sundaram, bila Profesor Kasturi, seorang yang begitu terkenal sekali, bila dia meninggal, saya bagi tahu bila Bhagawan Baba datang ke biliknya, ada ingat tak? Bila ada ataupun lupa, ada ingat apa yang saya bagi tahu bahawa Bhagawan tumpu perhatian kepada bunyi di luar. Bhagawan bagi tahu bahawa itu bathroom, itu dalam bilik kamar ada air, tolong tutupkan itu. Dia tutupkan semua, dia sunyikan semua, dia diamkan semua, baru dia bangun Profesor Kasturi. Kasturi tengok siapa datang, dan Kasturi buka mata, dia bagi tahu. Dia bagi tahu pada Baba. Apa tu? Swami, now don't think of the past, don't think of the future, only think of me and close your eyes. That means fikirkan saya sahaja dan tutup mata. Dan akhirnya Kasturi tutup mata
dan kemudian suami bagi tahu 1 jam buat Gayatri Mantra, dan kemudian 1 jam sahaja dia akan hidup. Dan lepas 1 jam dia meninggal. Okey, so sekarang apa yang penting sekali yang kita nak tahu, bila saya cakap apa-apa pun, ini semua ialah ramalan saja. Saya tidak ada bukti bahawa selepas ini apa akan terjadi, lepas itu dia akan pergi Seoul, dia akan. So saya seorang saintis. Seorang saintis mesti ada bukti. So kita hanya boleh dapat baca daripada buku-buku. So, apa yang saya selama ini bila saya cakap, ini semua ialah daripada pengalaman saya. Bila saya baca apa-apa Bhagawan bagi tahu, bila saya mempraktikkan dalam kehidupan, so saya sharing apa yang saya tahu, apa yang saya. Tapi saya tak boleh share apa yang saya tak tahu. Sebab selepas meninggal, mana kita akan pergi, siapa kita akan ambil dan sebagainya, saya tidak tahu. Sebab itu bukan knowledge, itu bukan daripada pengalaman saya. So ini hanya daripada apa yang saya baca. Tapi apa yang saya tahu ialah, saat yang akhir sekali, pemikiran kita harus tumpu perhatian kepada guru kita, iaitu Bhagawan Baba. So untuk hari-hari ini bulan meditasi dan sebagainya, kita kena mempraktikkan ini, kita harus memikirkan ini hari-hari di dalam kehidupan apa-apa pun. Ini suami akan ini untuk suami, ini makan pun untuk suami, kita buat semua untuk suami. Jadi pemikiran mindah kita selalu fikir pasal suami. So saat yang terakhir pun kita akan fikir pasal Bhagawan. Itulah penting. Sebab Bhagawan bagi tahu pada Kasturi, don't think of the past, don't think of the future, hanya fokus kepada saya. So bila apa yang dibuat ialah, pada akhirnya bila kita habiskan kehidupan kita, roh itu akan mesti keluar daripada badan kita. So bila roh itu keluar, yang kita harus faham ialah, boleh kerana kita fikir pasal Bhagawan, oleh kerana kita fikir pasal Tuhan, oleh kerana kita selalu buat baik dan sebagainya, itu roh akan diambil dan pergi ke satu tempat yang begitu selamat. Itu yang ditulis. Okay? Saya tidak ada pengalaman. Cuma nanti saya meninggal dan saya pergi dan mungkin saya balik, mungkin saya boleh bagi tahu itu pengalaman. Tapi pada sekarang ini, saya belum tahu lagi. So, jadi saya hanya boleh baca daripada buku-buku, saya tengok dokumentari daripada orang yang cerita pasal sudah meninggal dan sebagainya. Jadi ada banyak buku. Saya minat dalam benda ini, so saya memang ada baca banyak buku tentang benda-benda ini, dan dalam buku sains pun there is a book called Dating. Dating means cara bagaimana seorang meninggal. Ya. So ini sudah ditulis dalam cara buku sains. Tapi yang penting untuk kita ialah, bila kita mempunyai keyakinan yang begitu baik sekali, apabila saat yang akhir berlaku di dalam kehidupan kita, kita harap dan kita mahu bahawa Bhagawan Baba lah yang akan ambil roh kita. Sebab inilah perjumpaan kini. Sungai itu akan mengalir terus dan jumpa laut. Itu dia. So sekarang sungai itu bersangkut sini, sangkut sana, tapi kita mahu sungai ini akhirnya merge dengan laut kita. Itu saja yang kita boleh tahu. Ya, saya Ram. Ini ada yang mencoba sharing dari Bapak Puja Yasa. Dia bilang, lakukan yang terbaik terhadap apa yang kita lakukan. Jadi untuk menyadari bahwa manusia itu sakral, dan untuk menyadari sifat ketuhanan, yang dilakukan adalah melakukan yang terbaik terhadap apa yang kita kerjakan. Iya, saya Rini. Bolehkah menterjemahkan, Danish? Tolong. Iya. Do your best. Iya. It's nothing to comment. It's one of the devotees share with another devotee that throughout our life we just do our best. So that's one to another. Sairam. So sekarang soalan yang ditanya ialah, ini penting, ini soalan yang penting sekali. Bagaimanakah kita harus menjalani hidup saya agar dapat menyadari ketuhanan? Ini penting. Hari-hari ini, sebab kita akan mempraktikkan. Sebenarnya bulan meditasi inilah yang kita harus menjalankan pengalaman ini. So apa-apa yang kita buat di dalam kehidupan, bagaimanakah kita harus menyadari ketuhanan? So bagaimanakah kita buat ini? Ya, Sairam, ada yang mau sharing? Silakan, jangan takut salah. Iya, tidak apa-apa. Ya. Bagaimana kita menyadari sifat ketuhanan ini?
Ram. Salam Pak Made. Saya Ram, ya. Yang coba berkaitan dengan kehidupan manusia. Apa itu tadi yang bagaimana saya dapat menjalani Menyadari. hidup saya agar menyadari ketuhanan. Nah, biasanya kita kembangkan cinta kasih. Jadi kalau kita di rumah, kita berusaha untuk mencintai semua ciptaan Tuhan itu sendiri. Apakah itu tumbuhan, binatang, dan lain-lain. Kita belajar seperti di situ, Seram. Itu bagus. Bapak kerja sebagai apa, Bapak? Kerja di mana? Saya di BMKG, PNS. He works for Climate and Meteorological Agency. Ya. Wow, Ya. okay. So, Bapak ada orang kerja? Bawa Bapak? Maksudnya? Anak buah Pak. Pak Made. Ada. Saya punya staf ada berapa? 15 orang. Oke. Di bawah. Ya. Jadi apa yang penting, mengapa saya nak bagi tahu ialah, so satu cara bagaimana kita dapat menyadari ketuhanan ialah hari-hari bila saya pergi itu kerja, boleh kalau 15 orang saya boleh memberikan kerja dengan begitu baik. Kalau saya bagi clarity, direction dengan begitu baik. Kalau kita memberikan mereka selesa dan faham dalam kerja mereka, dan mereka semua baik, semua mau kerja dengan lebih banyak lagi, semua mau sumbang dengan lebih banyak lagi, selalu sebut perkataan baik, selalu sayang kepada 15 orang itu, maka 15 orang itu akan keluar daripada pejabat selalu riang dan mesra. Mereka juga akan memberikan kemesraan dan kebahagiaan kepada isteri dan anak. Bapa punya tugas dengan 15 orang, katakanlah ada 4 orang dalam keluarga masing-masing, 60 orang kasih sayang daripada bapa akan sampai ke 60 orang di dalam keluarga. Saya inilah cara bagaimana kita harus fikir. Bahawa inilah cara, mengapa kita buat demikian? Sebab di dalam bawa bapa ada 15 sai baba di pejabat, 15 orang. Walaupun mungkin mereka tidak ikut sai baba, tapi dalam hati mereka ada Tuhan. Jadi Bhagawan bagi tahu kita, bila kita buat sewa, ini begitu penting sekali. Ini satu perkara yang bila saya baca, Bhagawan bagi tahu, kita selalu pergi satu kedai, kita selalu pergi ke satu tempat, kita bagi makanan kepada orang lain, kita bantu orang lain. Bhagawan bagi tahu kita, adakah kamu sedar bahawa bila you pergi makanan, bolehkah you bayangkan di dalam orang itu pun ada sai baba di situ? Adakah kita dengar bahawa di dalam hati kita ada sai baba? Jadi artinya, kalau kita tidak mengayati bahawa orang yang terima rawatan terima pertolongan kita pun ialah Tuhan, maka this is what is meant by divine work. So 15 orang daripada besok ialah 15 orang yang saya harus selalu beri kemesraan dan kebahagiaan dan pembetulan. Kalau orang itu tak betul pun, cara mereka kerja itu supaya mereka semua menjadi orang yang lebih mantap dan lebih baik, sehinggakan kerja yang kita buat itu yang terbest sekali di dalam meteorological station kalau dibandingkan dengan apa-apa meteorological station di mana-mana pun, tempat bapa lah tempat yang terbest sekali. So orang tanya pada bapa, you kerja, you dapat gaji seperti ini, tapi you kerja begitu lama, begitu kuat, dengan begitu baik, apa pasal? Then bapa bagi tahu, ini ialah sebab saya bakta satisai. Bhagawan bagi tahu bahawa apa-apa yang saya buat, haruslah saya buat dengan best sekali. Dengan cara dengan ini, bapa menyedari ketuhanan. Wah, luar biasa ya. So dalam kalau Ibu Ayu ialah seorang penyelidik. So bila penyelidik, bila saya masuk ke lab kita ataupun saya masuk ke research saya, memang saya mungkin ada student ataupun buat penyelidikan. Jadi penyelidikan yang kita harus hasil ialah penyelidikan yang selalu akan memberikan kebaikan kepada Indonesia. So ini soalan saya tanya pada bapa. Satu hari bila saya bersama dengan suami, saya tanya pada suami, apakah kerja yang saya harus buat? Suami cakap, you sudah buat itu kerja, buat sahajalah. So saya tanya, suami, saya dalam bidang sains.
saya tahu. Bapa cakap bagi saya, apa-apa you buat, selalu fikir pasal manusia. Bila kita selalu fikir pasal manusia, kita akan buat dengan lebih baik lagi. Jadi, artinya Bhagawan bagi tahu satu secret kepada itu, iaitu lihat apa-apa kerja yang kita buat, fikirkanlah ini kerja untuk kebaikan kemanusiaan. Bila kita fikir macam ini ialah menyadari ketuhanan. Okay. Oh, thank you so much, Profesor Suresh. Nah, so hari-hari, okay, macam mana, okay, kita bangun, okay, macam mana kita pergi, ayo, saya kena pergi, ayo, hari ni tak ada cuti ke, kena balik kerja ke, okay. Kalau kita rasa macam itu, artinya kita tidak ada inspirasi. Kita tidak, ayo kita kena pergi, ayo traffic jam 2 jam, ayo mau sampai itu kerja, ayo Jakarta apa macam, Jakarta, ayo, okay. So hari-hari kita rasa macam itu, maka kita tidak ada inspirasi. Tapi hari-hari kita bangun, oh hari ini saya pergi nak pergi kerja. Kita bangun, kita jalan satu macam, kita masuk kerja, good morning, selamat pagi semua, selamat pagi, wow, begitu ceria, begitu baik, begitu. Bila saya jalan 2 km, 3 km hari-hari saya jalan, saya tengok siapa-siapa di jalan, auntie ke, uncle ke yang jalan, semua saya bagi tahu, good morning sir, good morning, how are you? Good morning. Because satu hari bila hari pertama saya pergi, saya tengok semua orang masam, semua orang muram, tak mau cakap. Dan saya fikir, apa pasal mereka macam ini? Dan saya dengar, sebab saya pun macam itu. Bila saya sebut good morning and very happy, mereka akan juga happy dengan saya. So daripada hari itu, tiap orang saya tengok, saya tak kenal dia pun. Dia jalan dalam kereta pun, good morning, have a good morning, hey, how are you? Saya sebut semua itu. So dengan 50 orang, 30 orang saya tengok, saya berikan itu, ini sebagai satu sadhana. Lagipun bila saya jalan pun, saya dalam minda saya, dalam itu, Bhagawan Sri Sati Sai Baba Yang Namaha Om Bhagawan Sri, itu mantra akan jalan dalam kepala saya. So semua perkara ini, apa-apa kita buat ialah menyadari ketuhanan. Bila kita dengan isteri saya, bila kita dengan isteri masing-masing, okey, ataupun suami, okey, cara kita cakap, itu pun isteri dan suami juga ialah hadiah daripada suami dengan kita. So kita tak harus marah, kita selalu mesra, kita selalu bahagia, kita selalu macam tu. Dengan anak kita juga macam. So cara bagaimana kita interaksi dengan tiap-tiap orang haruslah sakral. Inilah bagaimana kita harus hidup di dalam kehidupan. Tapi bila kita pergi center, kita cakap samasta loka Sukido baba. Banyak lama kita, banyak sebut dengan begitu mantra semua. Tapi di dalam rumah ataupun di dalam keluarga mungkin ada perselisihan fahaman dan sebagainya. Tapi di center kita cakap samasta loka. Macam mana? Pada arti. Jadi samasta loka artinya semua orang di segala dunia, di mana-mana loka, semua mestilah baik. Kalau kita selalu fikir macam ini, artinya ini adalah menyadari ketuhanan. Oke, menarik sekali ya. Ada lagi yang mau sharing mungkin? Bagaimana Ini menyadari penting, sifat ketuhanan? Iya. Sairam? Atau mungkin Bro Eka mau sharing? Yang lain dulu, Sister. Mungkin teman-teman biar ini. Oh iya. Silakan Bapak Ibu, nggak usah takut salah. Kita berbagi di sini. Bro Santi. Oh, Bro Santi, silakan. Bro Suresh. Silakan. Mungkin saya mau sedikit sharing juga ya. Artinya terkait mungkin pengalaman pribadi juga sedikit tentang menyadari Tuhan ya, Tuhan dalam alam semesta ini. Jadi kebetulan saya ketika dulu memutuskan diri untuk bergabung di Sai Green, ya, saya mencoba terus menyadari bahwa seperti suami katakan bahwa seluruh alam ini adalah wujudku. Nah, dalam proses itu suatu hari saya ketika
melakukan tugas ya, melayani alam ya, di center begitu ya, ketika kita mengolah sampah-sampah, ketika kita mengolah sampah ya, yang ada di center begitu, saya merasakan sesuatu yang ini, apa namanya, ketika saya menyadari bahwa makhluk-makhluk kecil ya, yang ternyata dulu saya sangat menjijikkan ya, seperti ulat, kecoa, dan bakteri yang ada di dalam sampah itu, dulu saya sangat ini, apa namanya, tidak suka dan benci ya. Tapi ketika saya melakukan tugas ini, saya merasakan bahwa wow, yang sangat luar biasa keagungan Tuhan itu sendiri. Bahwa kalau tidak ada binatang-binatang kecil ini, maka bagaimana jadinya alam ini? Jadi sampah-sampah ini tidak akan bisa hancur begitu saya. Apa namanya? Saya merasa tertegun, saya merasa biasa. Jadi kemudian saya menyadari sendiri ya, bahwa binatang-binatang ini patut kita syukuri keberadaannya. Ketika apa namanya, ada berisik ya. Jadi mungkin itu ya pengalaman pribadi saya sendiri ya, sehingga saya merasakan bahwa memang ini sebuah latihan ya, untuk menyadari Tuhan selalu dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Saya mencoba terus untuk latihan dan ya setiap hari untuk menyadari setiap hari apa yang kita lakukan. Saya mencoba untuk selalu mulai dari bangun pagi untuk mempersembahkan apa yang bisa saya lakukan untuk suami dari pagi sampai malam. Mungkin itu sedikit ya sharingnya. Terima kasih Dr. Sides. Saya I understand. Dan ini sharing sahaja, dia buat sharing, tapi begitu baik sekali di mana dia boleh lihat semua isi main. Dulu ya, saya Ya. Terima kasih. Okay, ini sharing. Okay. Yeah. Another question is about Sister Urmela Radia. Is COVID-19 now happening because of Swami's will? Yeah. So It's because of Swami. Yeah. So kadang-kadang bila kita hidup di dalam kehidupan tanpa kira apa-apa, tanpa fikir pasal environment, tanpa fikir pasal dunia dan sebagainya. So kadang-kadang kita haruslah diingatkan. So COVID-19 yang datang ini, kalau kita bandingkan dengan penyakit-penyakit yang lebih bahaya macam Spanish flu, plague dan sebagainya, di mana di dulu beribu-ribu orang meninggal, berjuta-juta, bukan beribu, berjuta-juta orang meninggal. Tapi COVID-19 yang datang ini, banyak orang telah sembuh, tapi dia menakutkan kita sehingga kan kita harus duduk di dalam rumah. Kita tak patut keluar daripada rumah kita di dalam 2 bulan yang lepas ini. Tapi di dalam 2 bulan ini, apa yang terjadi ialah pencemaran udara tidak berlaku sebab kita tidak gunakan kereta untuk pergi ke pejabat. Lagi-lagi kita lihat ozon layer sekarang sudah banyak tutup. Maka ini juga merupakan satu cara di mana dunia ini pulih balik. Kalau kita biarkan ini sahaja, ozon layer akan menjadi lebih besar, dan dengan lebih besar itu sinaran UV akan menjadi lebih kuat, dan mungkin banyak lagi orang akan meninggal pasal kanser, skin cancer dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu cara bagaimana pemulihan telah berlaku. Laut pula, pencemaran di laut dan sungai pun begitu kurang sekali. So environment di alam sekitar sudah menjadi satu tempat yang lebih baik untuk binatang dan pokok-pokok dan sebagainya untuk hidup. Jadi saya rasa mungkin ini ialah juga satu kejadian semula jadi supaya dunia menjadi pulih dan dunia menjadi
fikir balik kepada banyak benda. Banyak di dalam 2 bulan ini banyak keluarga dulu diorang tidak ada masa untuk bersama mereka dengan satu sama lain, tapi sekarang mereka sangat berdamping, sangat berganding bahu, sangat bersama dengan keluarga mereka masing-masing, penuh kasih sayang dan sebagainya. Jadi saya rasa COVID-19 bagi kita banyak pelajaran yang begitu baik sekali. Kalau tidak, kita mungkin tidak faham dan tidak lihat. Tengok satsang seperti ini, kita tidak dapat peluang, kita tak payah jemput, kita datang naik kapal terbang, turun, ambil banyak duit untuk habiskan untuk buat dewan dan sebagainya. Tengok dengan ini COVID bagi tahu kita duduk di rumah masing-masing boleh dengar apa-apa yang bagaimana bagi tahu. Jadi banyak kelebihan dan kebaikan telah dibawa oleh ini. So mungkin ini adalah satu cara bagaimana nature memberikan kita peluang untuk belajar tentang diri kita. Dan ini satu pelajaran yang begitu penting dan baik sekali, kerana dengan ini sahajalah kita boleh maju ke depan. Kalau tidak, saya rasa dunia ini akan menjadi hancur sama sekali dan mungkin pemulihan daripada penghancuran itu mungkin begitu lama. So ini semua kehendak, mungkin satu kehendak Tuhan yang telah cipta dunia ini. Mungkin ini satu ciptaan Tuhan juga. Kita boleh ambil ini sebagai menginterpretasikan ini sebagai satu peluang untuk mengenal diri. Ya. Ada lagi para bakta, silakan. Kita lanjut, Sister, mungkin? Ya, mungkin kita bisa lanjut. Waktu tinggal 6 menit lagi. Ya. Oke. Berapa menit? Lagi berapa menit? 6 menit lagi. Okey. 6 menit untuk habiskan ini yang penting sekali. Apa yang inilah yang saya selalu suka pasal cakap, sebab ini merupakan orang bagi tahu. Orang bagi tahu, baba, Swami bagi tahu kita semua atma. Atma itu apa? Atma itu apa? Macam mana saya tahu saya boleh capai ke atma? Bagaimanakah saya faham bahawa saya sudah capai ke tahap atma? Jadi inilah selalu soalan yang akan timbul. Jadi sentence ini ayat inilah yang saya rasa paling utama sekali, paling penting. Of course ayat ini juga ditulis ada banyak perkataan Sanskrit. Tapi ini perkataan kita tidak harus takut. Banyak benda buku-buku dulu, buku-buku medical buku ditulis dalam Latin Amerika dan sebagainya. Banyak Latin tapi dia diterjemahkan kepada English. So artinya ini daripada masa dulu mereka fikirkan benda-benda seperti ini dan tulis dalam Sanskrit. Tapi kita tidak harus takut kepada perkataan Sanskrit sebab ada kita boleh translate kepada benda Inggeris dan benda Indonesia supaya kita faham apakah yang dimaksudkan ini. So ini penting dan kita akan habiskan banyak masa untuk memahami tiap-tiap satu perkataan supaya betul-betul kita faham apa artinya tiap-tiap perkataan ini dan bagaimanakah kita harus mengikut ataupun dapatkan halat tuju yang baik supaya kita dapat merasai dan mengalami tiap-tiap satu perkataan ini. So, tiap-tiap satu perkataan yang disebut ini kalau kita amalkan dengan begitu baik, artinya kita akan selalu bersama dengan atma kita. Dan bila kita sudah lihat atma itu, kita boleh next slide, kita lihat, tengok, masuk ke next slide-nya. Ya. Pergi ke next slide. Ya. So inilah minda, inilah pemikiran di tempat gelombang atas. Di sinilah atma, bawah ialah atma ya. So atas kebanyakan sekali bila kita pergi ke kerja, kita banyak gelombang, kita atas ini selalu kita di permukaan air saja. So para bakta sekalian, berapa lamakah kita mau main di atas permukaan air? Kita sudah hidup, kita sudah faham, kita sudah belajar, kita sudah dengar avatar, kita sudah nampak avatar 85 tahun Baba bagi tahu semua. Jadi berapa lama kita mau duduk di mana di dasar laut di sini, di bawah laut sahaja harta karun berada. Tapi kita berenang di atas, macam mana kita boleh dapatkan harta karun ini? Jadi kita haruslah faham dan tahu bagaimana kita hendak menyelam ke lebih dalam lagi supaya kita menjadikan spiritual ini sebagai satu
nikmat, satu pengalaman yang begitu besar. Bhagawan beritahu, semua orang boleh semua orang boleh cari ini harta karun. Tapi yang penting sekali untuk bhakta ialah dia mesti ada niat untuk cari harta karun. Itu penting. Niat kita mesti ada. Berenang di atas permukaan, ada banyak orang tidak ada niat untuk pergi dalam. So, mula sekali kita mesti ada niat. Itu pasal Bhagawan Baba bagi tahu, lebih penting daripada guru ialah guri. Guri artinya goal. Goal ialah tujuan. Kita mesti ada tujuan. Kalau kita tidak ada tujuan, kita hidup sahaja di dalam permukaan. Bhagawan bagi tahu, ada 5 kosha. Annamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha. Vijnana maya kosha, anandamaya kosha. Swami bagi tahu. Ini satu, saya rasa begitu baik sekali. Bhagawan bagi tahu. Yang pertama, annamaya kosha ialah tentang badan, dan body. Annamaya means body. Pranamaya ialah prana. Energi. Dan manomaya ialah minda, mind. Tiga benda ini, binatang pun ada. Pokok-pokok pun ada, tiga benda ini. Jadi, manusia sudah jadi manusia, tapi kita hanya tinggal di tahap badan, tahap prana, tahap minda. Buat apa kita habiskan kehidupan hanya di dalam 3 tahap sahaja? Lebih baik kita lahir sebagai pokok ataupun sebagai binatang. Tapi Vijnana Maya Kosha dan Ananda Maya Kosha ini 2 sahajalah yang sebetulnya kita punya hak untuk hidup. Dan artinya Vijnana Maya Kosha ialah intelek. Intelek means buddhi. So bila kita ada Vijnana Maya Kosha, kita mesti tanya soalan. Soalan yang kita tanya inilah yang akan bawa kita ke satu alam yang lebih besar. Soalan. Jadi Bhagawan bagi tahu, dalam Jnana Wahini Swami tahu, inquiry. Inquiry means selalu tanya. Dia bagi tahu, bukan tanya sahaja. Kita mesti selalu tanya. Intense inquiry. Intense inquiry selalu tanya. Apa pasal ini berlaku? Mengapa ini boleh jadi? Apa pasal? Jadi inilah soalan yang kita selalu kena tanya, sebab masa yang kita ada di dalam examination hall, dalam bilik peperiksaan, sikit sahaja. Kita tidak akan tahu bila kita akan lepaskan badan kita. Jadi masa kita yang berada di dunia ini, sikit. 30 tahun. Di dalam saat yang kita ada di dunia ini, kita habiskan banyak masa untuk lain-lain benda. Tapi kita jarang beri kepentingan kepada apakah artinya Atma, bagaimanakah kita harus sampai ke Atma, dan soalan-soalan seperti inilah yang akan memberikan kita menyadari ketuhanan. So soalan-soalan penting haruslah diselalu tanya. Baru kita boleh masuk ke alam Atma. Jadi minggu depan kita akan lebih dalam lagi untuk faham benda ini. Ya. Terima kasih Brother Suresh, tidak terasa sudah jam 8. Jadi para bhakta, minggu depan Brother Suresh akan menjelaskan kata per kata yang ada untuk memahami Atma itu. Dan minggu depan kita mulai jam 7 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 8 waktu Malaysia ya. Ya. Oke, boleh. Ya, ini disebabkan karena sudah banyak dari kita yang harus pergi ke kantor untuk bekerja, jadi mungkin perlu waktu untuk sampai ke rumah. Baiklah, sekarang kita harus tutup. Kita akan tutup dengan Samasta Loka Sukino Bhavantu 3 kali. Semoga. Dan setelah itu ada pengumuman ya? Oh, ya, maaf. Setelah itu akan ada pengumuman dari Kornas Spiritual. Nanti jangan itu dulu, jangan lip dulu, kecuali brosur. Atau pengumuman dulu, Beli? Nanti saja. Oke. Baiklah, kita mulai. Samasta loka Samasta loka Sukino Bhavantu
Saloka Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti